ibadah sore kita mungkin sedikit terlambat karena ada problem dalam koneksi internet. Jadi biar yang live streaming bisa juga menikmati ya. Jadi ditunggu sebentar nggak apa-apa. Terima kasih. Mungkin sambil kita nunggu koneksinya jalan lagi, kita mau nyanyikan dulu satu lagu yang ada di tata ibadah, lagu Shout to the Lord. Boleh mungkin kita nyanyikan bareng-bareng sambil kita mengumpulkan semangat?
Oke, shalom semuanya, Amang Ina, adik, teman-teman, abang kakak. Aduh, kayaknya di sini lumayan penuh. Kiri kanan penuh, tapi suara yang kedengeran cuma 2 orang. Coba saya mau sapa lagi ya. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Ina, selamat hari Minggu Amang, selamat hari Minggu abang, kakak, adik-adik juga. Coba, aku mau tanya dulu siapa yang di sini, di antara teman-teman di sini yang baru pertama kali datang ke HKBP Bandung Reformanda? Ada? Boleh angkat tangannya aja deh yang diangkat, gak usah diri. Ada? Soalnya aku ngelihat ada wajah-wajah baru di sini. Siapa? Oke, abang, selamat datang abang di HKBP Bandung Reformanda. Sekarang kita mau menyanyikan, kita mau memuji Tuhan di lagu pertama ini, kita mau memuji Tuhan dan memulai khotbah kita sambil menyanyikan lagu Yesus memanggil mari segera. Kita mau mendengar panggilan Yesus. Kita nyanyikan bersama ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Jemaat, silakan baca. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat pujian, bernyanyi lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Anak
Saya akan membacakan hukum Tuhan untuk kita pada hari ini, diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Demikian bunyinya, percayalah, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya ulangi, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amang Inang, hukum Taurat tadi kita diambil dari Kisah Rasul 16 ayat 31 yang menjelaskan kalau kita percayalah kepada Tuhan bahwa maka kita akan selamat dan seisi rumah kita. Kerap kali kita sebagai manusia sering meragukan perlindungan dari Tuhan, sering meragukan penolongan dari Tuhan. Kita suka nggak percaya sama Tuhan, yang akhirnya membuat Tuhan bersedih karena kita nggak menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi sekarang kita mau berdoa untuk meminta ampun kepada Tuhan sambil bernyanyi Kasih-Mu Tiada Duanya. Kita mau mengingat kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini. Belum pernah
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amang Inang, kakak dan abang, saya mau tanya, hari ini kan kita udah sore nih, masih ada sukacita nggak dalam diri kita? Masih ada? Coba kalau masih ada sukacita boleh sapa teman, sapa kiri, kanan, depan, belakang. Kan kita nggak boleh salam nih, sekarang tonjok-tonjokan istilahnya. Tonjok-tonjokan, tos-tosan, kita sambil kenalan sama teman-teman kita. Mungkin di sebelah kiri kita nggak kenal, sebelah kanan nggak kenal, ya kita saling sapa. Atau ada yang baru ketemu lagi setelah sekian lama, karena kita sudah bersukacita hari ini, kita juga kembali mau memuji Tuhan Yesus dengan sangat-sangat riang. Kita mau nyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Firman Tuhan yang menjadi epistol bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari Yesaya 43 ayat 16 sampai ayat 21. Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Saya kira kita pada bawa Alkitab ya, sehingga biar kita baca sama-sama, biar kita baca secara responsoria. Yesaya 43 ayat 16 sampai 21, saya baca ayat genap, saudara-saudara sekalian membaca ayat ganjil. Yesaya 43 ayat 16, saya mulai. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala.
binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oke, sebentar lagi kita akan mengakui iman kepercayaan kita. Sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita mau nyanyi lagu Shout to the Lord. Like
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mungkin operator tolong warta jemaatnya. Bisa dari operator, warta jemaat. Oke, saya akan mengingatkan kepada kita semuanya, warta jemaat kita untuk hari ini. Nama minggu kita adalah Minggu Judika dengan tema Kristus adalah tujuan iman kita. Itu nama minggu kita hari ini. Yang kedua, kita nanti akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. 1 amplop adalah seperti biasa untuk 3 kepentingan 3, yaitu untuk huria atau untuk kepentingan jemaat, juga untuk kepentingan pembangunan dan juga untuk kepentingan pusat. Kemudian nanti yang satu lagi amplop adalah untuk dana diakoni sosial. Sebagaimana kita mengetahui 2 minggu yang lalu, Amang Pendeta kita, Amang Pendeta OTP Huta Barat telah dipanggil Tuhan, dan minggu depan ini, hari minggu depan setelah kebaktian jam 10.30, kita akan mengadakan penghiburan buat keluarga yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kita akan mengumpulkan hari ini dana untuk sosial, diakoni sosial. Ya, nanti hari Minggu sama-sama kita mengadakan mangapuli buat keluarga, berarti tinggal Inang Pendeta Roida Situmorang. Oke. Kemudian juga yang penting buat kita adalah bahwa dalam rangka Paskah, Punguan Ina akan mengadakan parheheon. Dalam hal itu, Punguan Ina akan mengadakan namanya lomba berpidato, dan juga Punguan Ina akan mengadakan lomba menyanyi. Bagi saudara-saudara yang berminat atau saudara-saudara yang ingin ikut, boleh segera mendaftarkan diri. Ya, nah di situ nanti ada WA dari PIC. Kalau PIC itu berarti person in charge, atau orang yang bertanggung jawab terhadap itu, yaitu Inang Nyonya Sinto Butar-Butar Borusinurat. Oke. Kenapa? Borusyahan, sorry. Ya, sorry, maaf. Inang Nyonya, ya. Saya mengingat almarhum Inang itu Inang mertuanya Borsyahan, ya. Oke, kemudian juga kita dalam minggu ini, minggu depan akan mengadakan namanya rangkaian Passion, yaitu mengingat penderitaan Tuhan Yesus Kristus sebelum disalibkan. Acara rangkaian itu akan terdiri dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, 4 hari berturut-turut. Diadakan di gereja ini dimulai dengan pukul 18 sore hari. Dan untuk itu nanti kebaktian daripada sermon parlado akan digeser sedikit, artinya setelah selesai acara Passion, baru nanti sermon parlado hari Selasa melakukan sermonnya di gereja ini juga. Dimohon agar kita semuanya mau memberikan waktu kita melakukan perenungan tentang penderitaan Yesus sebelum disalibkan. Ya, selain itu juga yang perlu kita perhatikan adalah yaitu tentang
Oh, jadwalnya sudah ada di situ ya, jadwal kebaktian itu ya, Minggu Passion. Kemudian juga kita akan melihat beberapa daftar nama dari jemaat kita yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Ya, saya tidak bacakan lagi itu. Mungkin ada dari antara kita yang sedang berulang tahun ada di tempat ini, silakan boleh berdiri. Ada yang berulang tahun dalam minggu ini? Tidak ada ya. Kami atas nama Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudara sekalian. Oke. Kemudian juga terakhir adalah berita keuangan. Ini juga tidak akan saya bacakan. Ya. Jadi otomatis saja demi mempercepat waktu juga kebaktian kita ya. Ada di situ tentang keuangan gereja. Ini hanya kami ingatkan bahwa sebaiknya kita seluruhnya diajak untuk boleh memberikan yang namanya persembahan bulanan. Ya, untuk boleh memberikan persembahan bulanan buat gereja. Selain itu juga sudah mulailah yang akan memberikan persembahan tahunan. Kalau dulu disebut adalah iuran tahun. Ya, ini sudah masuk bulan keempat, jadi sudah bisa kita memberikan persembahan tahunan jemaat. Boleh anak-anak muda juga yang sudah diberikan Tuhan berkat melalui pekerjaan, silahkan boleh ikut menyumbangnya, bukan menyumbangnya, untuk memberikannya. Saya kira demikian warta jemaat kita hari ini. Kita berdoa untuk seluruh kegiatan kita dalam minggu ini. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini atas segala kasih Tuhan yang telah memelihara kami satu persatu Tuhan datang beribadah pada kebaktian sore ini, yang khususnya juga buat para anak-anak muda yang ada di Huriamu maupun anak-anak muda yang berasal dari gereja yang lain. Kami boleh sama-sama Tuhan berkumpul di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Biarlah juga untuk minggu-minggu mendatang Tuhan, kami merencanakan bahwa ini masih diadakan sekali 2 minggu, tetapi kelak Tuhan kami rindu bahwa kebaktian seperti ini akan kami lakukan setiap hari Minggu Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang boleh Tuhan memberikan hikmat juga buat para saudara-saudara kami yang telah merancang adanya kebaktian ini, orang-orang yang sudah bekerja Tuhan, dan juga Tuhan orang-orang yang menjadi song leader, baik juga Tuhan orang-orang yang telah melakukan latihan untuk pelaksanaan kebaktian ini. Biarlah ini sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan pribadi-pribadi daripada orang-orang bekerja untuk kebaktian ini. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat HKBP Bandung Reformanda secara keseluruhan. Baik Tuhan yang sedang sakit, banyak Tuhan dari warga jemaat yang mengalami sakit Tuhan pada minggu-minggu terakhir ini Tuhan, baik karena masih ikut terkena Omikron seperti saudara kami Sintua Tiur Sihombing sebagai sekretaris Huria, juga Tuhan Sintua Agnes Boru Sitompul, juga Tuhan kami mengingat Inang Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, di mana dia sudah sangat lama Tuhan menderita sakit di masa tuanya ini, termasuk juga Amang itu Tuhan, Amang Pakpahan yang dirawat juga di rumah sakit di Cumluit. Kami mohon kekuatan dari Tuhan buat mereka, berikanlah kesembuhan buat keluarga ini Tuhan, supaya mereka boleh berkumpul kembali di rumah, dan juga boleh mereka bertemu dengan anak dan cucu-cucunya Tuhan, dan juga mantunya, sehingga mereka boleh bersuka cita di rumahnya Tuhan. Tidak terpisah seperti ini, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah, tapi sungguh Tuhan kami mohon, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi buat keluarga ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, juga banyak jemaat-Mu yang lain yang sedang sakit Tuhan, baik masih pemulihan di rumah, biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka, Tuhanlah yang memberikan kepada mereka kesembuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau yang sudah tua juga Tuhan, biarlah semuanya boleh tidak menderita sakit,
tidak menjadi sakit-sakitan di masa tuanya Tuhan, tapi mereka boleh menikmati kasih kuasa Tuhan, supaya mereka tetap bersuka cita, kalaupun mereka tidak boleh ikut beribadah di tempat ini atau secara onsite, biarlah juga mereka boleh menikmati ibadah dari Zoom ataupun dari live streaming Tuhan. Mereka boleh terisi imannya, boleh mereka Tuhan mendapatkan firman-Mu khususnya pada hari Minggu seperti ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, di mana Tuhan banyak dari antara para pemuda atau pemudi Tuhan yang sudah menyelesaikan sekolahnya, biarlah juga Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan pada saatnya Tuhan pekerjaan kepada mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga buat mereka yang menunggu pendamping hidup dari Tuhan, tolonglah juga biarlah kehendak-Mu yang terjadi buat mereka, sehingga mereka juga suatu saat mendapatkan pendamping hidup yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan juga buat keluarga yang merindukan anak Tuhan di tengah-tengah keluarga, sungguh biarlah Tuhan memberikan itu, supaya boleh seluruhnya bersuka cita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa buat beberapa dari mahasiswa ataupun anak siswa SD sampai SMA yang sudah mengikuti ujian atau yang akan mengikuti ujian Tuhan. Ada yang akan mengikuti UTS, dan juga ada yang akan mengikuti ujian akhir kelas 3 SMP ataupun kelas 3 SMA. Biarlah Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang memberikan Tuhan kepandaian, Tuhan yang memberikan kepada mereka Tuhan otak yang terbuka, sehingga apa yang mereka pelajari di sekolah, bolehlah itu Tuhan mereka nanti tuangkan kembali dalam kertas ujian. Kalau selama ini Tuhan para anak-anak kami itu Tuhan harus belajar secara online, tapi kami mau memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada mereka juga Tuhan kemampuan untuk mengerti akan apa yang sudah mereka pelajari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kalau saat ini telah dimulai bulan puasa, di mana saudara-saudara kami dari umat Muslim yang juga Tuhan akan mengikuti puasa, dan mereka juga akan menikmati nanti Lebaran. Tuhan tolonglah supaya aman di negara kami ini. Tidak ada yang namanya Tuhan sweeping atau apapun itu. Kalau seperti saat ini di mana pemerintah berharap kalaupun harus ada warung yang buka, tapi biarlah itu Tuhan mereka boleh berdagang makanan dalam keadaan tenang, tidak menjadi kesusahan oleh karena saudara-saudara kami yang berpuasa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau ajar seluruh bangsa dan negara anggota masyarakat boleh saling menghargai Tuhan, boleh saling mengerti bahwa kami masing-masing punya iman, punya ibadah kami masing-masing, sehingga kami boleh saling menghargai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga pemerintahan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, supaya sungguh-sungguh boleh menjalankan seluruh kebijakan di negara ini, sehingga tidak ada Tuhan rakyat yang merasa Tuhan diabaikan, tidak ada Tuhan juga lagi para pejabat yang masih doyan untuk korupsi Tuhan, masih mementingkan diri sendiri, tapi biarlah sungguh-sungguh Tuhan semuanya boleh memikirkan nasib bangsa ini, para pejabat itu, sehingga penyelenggaraan negara berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang ada di HKBP persiapan Lembang maupun di persiapan Sumedang, di mana mereka sampai saat ini Tuhan masih bergumul untuk tempat kebaktian. Biarlah sungguh Tuhan Engkaulah yang menolong jemaat Tuhan, supaya mereka tetap semangat, mereka tetap berpengharapan bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat jemaat yang dua ini Tuhan. Biarlah Tuhan supaya mereka sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, bukanlah Tuhan hanya untuk berkumpul begitu saja, tapi mereka boleh sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan melalui kegiatan ibadahnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami masing-masing. Biarlah besok hari kami akan memulai rangkaian
kehidupan kami dalam pekerjaan ataupun yang dalam pendidikan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya Mang Endang, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau angkat pujian lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara. Sore ini di ibadah kita renungan yang menyapa kita dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3, Filipi pasal 3 ayat 4b sampai ayat 14. Ayat 4b sampai ayat 14. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang
kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya mau ulangi kembali ayat 7 ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara-saudara, ini adalah kesaksian Apostel Paulus, ya, bagaimana dia mengawali satu pelayanan itu bukan sesuatu yang mudah, karena ada begitu banyak tantangan yang dia harus hadapi, baik tantangan itu yang datang dari orang-orang sekeliling dia yang persis mengenal dia, juga tantangan yang datang dari luar dirinya sendiri. Nah, mari kita lihat saudara-saudara bahwa kita paham betul bahwa apa yang kita katakan dengan masa lalu, ya, masa lalu bahkan masa depan adalah sesuatu yang sulit bahkan berpengaruh dalam kehidupan kita. Bisa jadi sesuatu yang begitu sulit, bahkan bisa jadi itu menjadi penghalang dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan rohani kita. Dalam kehidupan rohani seseorang, masa lalu dan masa depan itu bisa menjadi sesuatu yang begitu kuat mempengaruhi kita dalam mengenal dan menaati Tuhan. Dalam mengenal dan menaati Tuhan, masa lalu dan masa depan itu bisa memberikan pengaruh yang begitu kuat dalam kehidupan kita. Bisa jadi kemiskinan masa lalu, kesalahan, ketertinggalan, bahkan penilaian seseorang yang kurang baik, yang kurang tepat kepada kita, itu bisa mempengaruhi kehidupan rohani kita. Itu bisa melekat cukup kuat, bahkan seakan-akan dia mengikuti kita dari belakang. Cukup kuat pengaruhnya, bahkan bisa menekan, bahkan menghakimi diri kita. Menghakimi diri kita. Soal-soal masa lalu. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki masa lalu. Bahkan tidak semua orang bisa keluar dari masa lalu itu, oleh karena masa lalu itu begitu kuat tekanannya, mempengaruhi dan membuat kita sulit untuk melangkah ke depan. Bagaimana soal keberhasilan di masa lalu? Ketika masa kini kita tidak berhasil. Soal keberhasilan, ketika semuanya baik-baik saja, soal keuntungan, fasilitas, keberpihakan hidup, itu juga bisa menjadi penghalang dalam kehidupan rohani seseorang. Karena dia begitu menggoda, karena dia begitu kita nikmati, dan kita akan terus terobsesi dengan hal-hal yang saya katakan tadi. Bisa menjadi penghalang dalam kehidupan rohani kita.
ya kemungkinan kita bisa sampai menjadi pribadi yang tinggi hati, sombong, bahkan percaya diri yang berlebihan. Bahkan ketika kita pastikan soal masa depan, kita menjadi pribadi yang egois, dengan keberhasilan, dengan kemapanan, semua bisa dipersiapkan, investasi, dan lain sebagainya. Karena kita bisa, bahkan karena kita seakan-akan mampu untuk memastikan itu sudah betul-betul mapan, itu sudah betul-betul ada, dan betul-betul tidak perlu dikhawatirkan. Kalau Paulus katakan sore ini kepada kita, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Tentunya dia selangkah di depan dalam soal-soal lahiriah. Apa soal-soal lahiriah itu? Paulus itu orang Farisi, berpendidikan di Yerusalem, bahkan mahir Ibrani, soal kitab suci, setia pada adat, kebiasaan Yahudi, soal kebenaran sangat taat. Paulus taat bahkan tanpa cacat, sempurna melakukan semua syariat-syariat yang ada. Itu dia pastikan di ayat 5 sampai ayat 6. Bahkan yang paling luar biasa, ketika ketekunannya, ketaatannya dengan semua syariat-syariat yang dia pelihara, bahkan dia katakan dia hampir sempurna, tidak ada cacat dalam memahami, melakukan itu. Kemudian dia tampil percaya diri menjadi seorang penganiaya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, dia katakan. Ya memang ini satu bentuk fanatis yang sempit, ya. Bentuk fanatisme yang begitu sempit, yang kemudian itu dipertontonkan dipertontonkan di kepelbagaian di tengah-tengah bangsa kita sekarang, yang tidak siap dengan kemajemukan, yang tidak bersedia dengan pluralitas dan kepelbagaian itu. Fanatisme yang sempit, kemudian dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan dia yakini adalah itu sesuatu yang benar. Coba lihat bagaimana penutupan gereja minggu lalu di HKIP Betania Ranca Ekek, kan? Ya dia paham itu kebenaran, dia pastikan itu kebenaran. Paulus juga pastikan itu. Ya. Dia nggak berpikir apakah itu kebenaran di luar Kristus, tapi dia paham betul bahwa itu adalah kebenaran, tanpa mempersoalkan. Dan memang dia tidak mengenal Kristus sama. Kita tahu dia murid Gamaliel. Dia orang yang persis paham sekali. Papa dan ibunya adalah orang Ibrani. Bahkan dikatakan di ayat ini, saudara-saudara, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Kita tahu bahwa Yakub punya 13 anak, satu perempuan itu Dina. Dua dari anaknya, Yusuf dan Benjamin, adalah anak yang paling dikasihi dari istrinya yang bernama Rahel, istri yang sangat dia kasihi. Bahkan ketika situasi politik tidak berpihak kepada suku Benjamin, sebagai kelompok minoritas, dia taat dan loyal kepada kepemimpinan Raja Daud sebagai raja kedua setelah Saul. Sangat loyalitas. Oleh karena itu kalau dia katakan di ayat 4 itu, aku lebih lagi. Jadi hampir gak ada cacat. Nyaris sempurna. Yang luar biasa saudara-saudara. Ayat 7 itu ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kemampuan untuk melepas, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena dia mengenal Kristus, kemudian dia menganggap itu lebih mulia dari apa yang pernah dia miliki. Bahkan dikatakan di ayat 8, sampah. Aku tinggalkan supaya beroleh Kristus. Sampah. Nah, itu kan sulit itu ya. Mampu kita mengatakan masa lalu kita yang kita anggap benar, kita anggap itu adalah segala-galanya, kemudian kita anggap itu sampah. Kehilangan yang begitu banyak untuk memperoleh hanya satu, Kristus Yesus Tuhan. Menghilangkan atau mengorbankan kehilangan begitu banyak
untuk memperoleh hanya satu, Kristus Yesus Tuhan. Demi Tuhan banyak yang harus dibuang, bahkan berpisah dari hal-hal yang dipastikan memiliki harga dan tidak sesuatu yang gratis. Berpisah dari hal-hal yang punya harga dan memiliki harga. Satu predikat yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak mungkin semua orang sampai kepada titik kesempurnaan itu. Sekarang itu harus dilepas. Saya katakan itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Sesuai dengan tema minggu kita, Kristus adalah tujuan hidup kita. Bapak Ibu dan para orang muda, ada jenderal, dia diserahi tugas untuk merebut satu kota di puncak bukit. Di puncak bukit. Tapi untuk menuju puncak bukit itu ada rawa-rawa yang harus dilalui. Harus dilalui, tidak boleh tidak. Dan kemudian bintang ini, jenderal ini, dia katakan kepada semua dia punya anggota, ini rawa harus ditimbun, kemudian air yang masuk ke rawa harus ditembok, keringkan ini rawa, ya, supaya kita bisa lewat. Hitungan minggu bulan selesai, rawa itu bisa diratakan, persis rata bisa dilewati. Tugas selesai, kata bintang ini. Apa yang mau saya katakan untuk kita saudara-saudara? Seandainya bintang itu, jenderal itu sadar bahwa menyelesaikan rawa adalah soal sarana prasarana. Tapi tujuan adalah mencapai, mengalahkan, bahkan memiliki, menggapai kota yang harus ditaklukkan di puncak gunung itu. Itu tujuan. Soal rawa adalah soal sarana prasarana. Dalam kehidupan rohani kita secara pribadi, ada begitu banyak yang harus menjadi penghalang bagi kita. Karena kita begitu terlena dengan semua sarana prasarana yang kita miliki, sehingga kita lupa bahwa sarana prasarana itu bukan tujuan. Tujuan adalah satu. Dan ini semua adalah sekedar alat bantu dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, sering sarana prasarana itu membuat kita lupa akan tujuan kehidupan itu. Karena kita begitu menikmati, bahkan terlena dengan semua itu. Paulus tidak menyatakan bahwa hidupnya tidak berarti apa-apa. Dia tidak katakan. Untuknya tetap justru bahwa hidupnya tidak penting. Untuk dia justru dia mau katakan bahwa hidupnya tidak penting dibandingkan sesuatu yang lebih penting, yang lain. Ini soal yang utama dan soal terutama. Di sini kan terkadang kita sulit gitu. Sesuatu yang penting dan cukup penting, sesuatu yang utama dan lebih utama. Ada dua kekuatan dalam kehidupan kita ini, sivitas dabolos dan sivitas dei. Dua kekuatan yang saling tarik-menarik dalam kehidupan kita. Pembuktiannya kepada siapa kita lebih setia, tentu kepada itu kita lebih taat. Kita yang menentukan siapa pemenang dalam kehidupan kita ini. Sivitas dabolos atau sivitas dei, kekuatan Allah atau kekuatan iblis. Kita yang menentukan, pembuktiannya di mana? Kepada siapa kita lebih taat dalam kehidupan kita itu. Oleh karena itu, jangan pernah begitu terlena dengan semua sarana prasarana, bahkan apapun yang kita miliki saat ini. Bapak Ibu, ya, kita pastikan bahwa semua itu akan selesai pada akhirnya. Kekinian ini adalah lompatan untuk ke depan. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa soal kekinian itu berhubungan dengan soal ke depan.
Kalau kita mau memiliki soal-soal yang di depan, mari kita tata soal-soal kekinian. Soal-soal kekinian. Jadi molotuk peta bunuh aing. Ate, ya anak-anak muda, kalau Anda sekarang masih bisa menikmati fasilitas orang tua dengan semua sarana prasarana orang tua, jangan bangga ya. Saya selalu katakan kepada anak-anak muda mahasiswa, salah satu ketangguhan anak muda adalah kalau dia bisa menikmati hasil keringatnya. Jadi kalau saya lihat anak-anak muda merokok gitu kan, masih nunggu transparan, ya maaf saja ya, kadang saya, waduh gitu. Bisa paham ya anak-anak muda yang merantau di Bandung ini? Kalau masih nunggu transparan, nak boleh tutungi hamu hepengnya teh. Hidup bah, teh. Unang molo ngahudul hamu di kafe, sesongon hamu nama puna kafe kan? Bisa ya? Duduk di kafe, buka laptop, angkat kaki, pesan Starbucks, ya. Kemudian seakan-akan tidak ada yang kurang apapun, padahal masih nunggu transparan. Jangan ya, jangan. Asiro hamuna tu bapa dok tua mana di hutai teh. Martangi yang gue pasahat ton transparan nih. Dia akan pilah itu, mana untuk adat, mana untuk gereja, mana untuk keluarga, mana untuk pendidikan anak. Saya pastikan pendidikan anak di kolom yang pertama. Itu nahum situ orang. Anak kokiro hamoraun diau. Anak adalah segala-galanya. Itu dipastikan. Itu orang Batak. Apapun dia untuk anak. Bisa enggak dipastikan bahwa anak bisa mempergumulkan itu? Bisa enggak dipastikan? Kalau bisa dipastikan, ya tentu tidak ada anak yang akan membangkang, bahkan menjawab orang tua dengan berlebihan. Bapak, Ibu, dan para anak-anak muda di sini, banyak yang begitu senang saya katakan, dengan sarana, fasilitas, lupa pada tujuan akhir. Waktu di Semarang juga saya bilang, kalau anak-anak muda melayani di gereja, bagi waktumu saya bilang, kamu ke kota Semarang ini mau menjadi orang. Kamu kemari mau belajar, bukan menjadi apa-apa. Kalau kamu ikut melayani, bagi waktumu 8 semester kamu harus selesai. Kemudian pada akhir semester 8 orang tuamu akan datang untuk bersama-sama melangkah dalam acara wisudawan, saya bilang. Itu kebanggaan. Ya, saya juga mau pastikan hari ini kepada kita. Kalaupun kita masih bisa menikmati itu, jangan pernah lupa akan tujuan akhir. Lakukan banyak hal. Kalau kita melakukan banyak hal dan kita begitu sibuk, kita juga harus pastikan apa gunanya kesibukan itu. Jangan kehilangan fokus, jangan gagal fokus. Harus punya tujuan. Tujuan itu lakoni. Lilin berfungsi ketika dia hidup. Garam berfungsi ketika dia mengawetkan. Ketika dia memperlambat kebusukan. Ketika lilin tidak mampu hidup, dia bukan lilin. Ketika garam tidak mampu memperlambat pembusukan, mengawetkan, dia kehilangan fungsi. Sama dengan kehidupan kita ini. Jangan asal hidup. Ketika hidup ini kehilangan fungsi, itu bukan lagi definisi daripada hidup. Tapi hidup yang didefinisikan adalah ketika dia memiliki fungsi di dalam kehidupan ini. Tidak bisa pastikan. Kita nggak bisa pastikan apa yang terjadi tahun depan. Tapi kita bisa pastikan tujuan kita saat ini, detik ini. Punya tujuan hidup tentu. Ketika kita memiliki tujuan hidup, memiliki perspektif yang lurus dan benar dalam menjalani hidup. Memiliki perspektif yang lurus dan benar dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita punya tujuan hidup. Gak ada masalah dengan masa lalu. Gak ada masalah. Tapi sampai sejauh mana, kalau ada yang belum selesai dengan masa lalu, selesaikan. Ya. Dalam Lavan Finishing Well, bagaimana kita menyelesaikan dengan baik? Yang pertama adalah jangan pernah melangkah ke langkah berikutnya sebelum kita selesaikan
langkah yang kita akan mau tinggalkan. Dalam pergaulan kita juga seperti itu. Ya. Kalau kita mau melangkah ke langkah berikutnya, selesaikan dulu langkah sebelumnya. Mungkin ada yang tersakiti, mungkin ada yang tergores di situ. Selesaikan dulu itu supaya tidak lahir goresan-goresan yang lain dan luka-luka yang lain yang mungkin hampir tidak bisa lagi terobati. Karena tujuan kita, dikatakan Paulus, berlari-lari kuasa kebangkitan. Itu aja. Kuasa kebangkitan itu tidak bisa dibandingkan dengan kuasa apapun. Tujuannya hanyalah Kristus. Ya, apalagi dalam pelayanan. Kita ini kan seperti alumni arsitek atau alumni sipil ya. Dudukannya Kristus gitu. Jadi kita mau bentuk seperti apa bangunan itu, tetap dudukannya adalah Kristus ya. Enggak bisa dudukannya yang lain. Mau seperti apa? Itu soal talenta, karunia yang berbeda-beda yang kita miliki. Enggak ada masalah dengan itu. Bahkan di tengah-tengah gereja. Tapi dudukannya adalah Kristus karena dari situ dan akan kembali ke situ dan pasti bertujuan ke situ. Memang sesuatu yang tidak mudah untuk bertujuan kepada Kristus. Satu pribadi yang unik. Satu pribadi yang terus akan memperbaharui kehidupan kita. Saya mau katakan kepada kita, survei membuktikan dengan Injil, ketika ada pertemuan Yesus dengan bentuk-bentuk pribadi, segala bentuk pribadi yang ditemui dan menemui Kristus, hasil daripada perjumpaan itu adalah kreativitas yang akan muncul. Wanita Samaria, Sakeus, Nikodemus, orang lumpuh, orang buta, orang mati, semua melahirkan kreativitas sebagai buah daripada perjumpaan kepada Kristus. Oleh karena itu sebagai gereja, kalau kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi, hadirkan hal-hal yang kreatif. Jangan yang monoton, ya. Saya mau katakan juga kepada adik-adik pelayan di sini. Hadirkan kreativitas ketika kita sudah ketemu dan berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus memaknai perjumpaannya dengan kreativitas, perjumpaan yang kreatif. Biarlah renungan ini menguatkan kita untuk melihat jauh ke depan bahwa masih banyak yang belum selesai. Masih banyak yang harus kita kejar, tapi kita tidak akan pernah kehilangan fokus. Kita tidak akan pernah gagal fokus untuk mencapai tujuan kita, iman kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, pada sore menjelang malam ini, di ibadah sore ini kami masih boleh diperlengkapi dengan firman Tuhan, supaya kami boleh selalu fokus untuk melihat bahkan memastikan tujuan kehidupan kami hanya untuk Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu kami imani dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu disemangati oleh firman-Mu, bahkan tidak ada yang begitu kuat yang boleh mempengaruhi perjalanan kehidupan kami. Kami akan terus menata itu Tuhan. Bahkan ketika orang-orang muda, anak-anak Tuhan yang masih akan terus menata masa depannya, pada saatnya Tuhan akan berikan buah hasil daripada semua jerih payah mereka. Biarlah orang tua juga memiliki dukungan yang begitu kuat untuk mendorong, memberikan semangat itu kepada anak-anak, sehingga semuanya boleh menjadi sukacita. Bahkan juga untuk semua tanggung jawab yang sudah Engkau berikan kepada setiap pribadi kami yang boleh ibadah sore hari ini, kami boleh pastikan itu Tuhan, karena Tuhan akan memperlengkapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Halo Mama Gina, masih semangat? Masih, tapi suaranya kecil. Sekali lagi, masih semangat? Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti akan ada 2 amplop, 1 amplop untuk dana sosial, yang satu lagi untuk persembahan minggu kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bangkit menyanyikan pujian, Hai Bangkit Bagi Yesus.
kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Sore shalom kepada kita. Selamat hari Minggu Abang dan Inang semuanya, abang kakak. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah sore selanjutnya.